Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وروي Warawiyah lan den riwayatake apa annahu sadarane kelakuan iku mukifa den tegake apa nek manane ngoten biasane iku mukifa den tegake sapa sobiyun bocah utawa lari fi ba'd al-maghazi dalam setengah biro-biro peperangan yunada haleten undangake utawa den umumake yunada haleten undangake utawa den umumake sapa alaihi sobi fi man ing dalam wong yazidu kang nambahi man ay fisaman katakan yazidu kang ngundai rego sapa man fiyomin ing dalam dina saifin kang panas syadidil hari tegese kang banget panase sabasurat mongko ningali bihi kelawan sobi sapa imra'atun wong wadon fi sibail qaumi kang tetep ing dalem omah motone kaum utawa ing dalem kemahe kaum faat balat mongko madhep sapa imra'ah tasydadu halim layu imra'ah wa aqbala lan nututi sapa ashabu biro kancani imra'ah fa ing dalem burine imra'ah hatta akhadat hingga nyandak imra'ah asabiya ing kono bocah ing kono lari wa al saqatu mokke imra'ah ing sabi ila sadriha maring dadani imra'ah katakan langsung dirangkul suma alqat bagi imra'ah dhuhraha ing fikri imra'ah al-batha'i ngatasil letu waj'alathu lan dadeki imra'ah ing sabi ala batniha ing atase wetenge imra'ah takihi alih ngrekso sapa imra'ah ing sabi al-harra sangking panas waqalat lan ngucap imra'ah ibni utawi sabi iku anak lanang ingsun ibni utawi sabi iku anak lanang ingsun sabaka mongko nangis sapa annasu para menungso katakan terharu wa tarakulan ninggal nasma ing barang hum kang utawi nasiku fihi ing dalam fa'aqbala mongko rawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta waqafa hingga jumeneng kanjeng Nabi alaihi ing atase nas fa'ahbarukum mongko ngabari sapa nas ing kanjeng Nabi al-khabar ing cerita fasura mongko bungah kanjeng Nabi bi rahmatihim sebab walase nas tumma basyarahum nuli aweh bebungah kanjeng Nabi ing nas faqala moko dawuh Nabi a'ajibtum apa to gawok sira min rahmati hadhihi saking welase ikilah imra'ah libriha maring anak lanang qalu matur nas na'am inggih qala dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah mengko satenane Allah tabaraka wa ta'ala iku arhamul wa welas Allah bikum kelawan sira jami'an halis kabian min hadhihi tinimbang ikilah imra'ah welas bibliha kelawan anak lanang imra'ah fatafarraqa mengko pisah-pisah utawa barang sapa al muslimuna muslimun ala afdalis sururi hale tetep ing atase luwih utamaning bungah utawa hale tetep ing atase luwih banget ing bungah wa a'dhamil bisyarati lan luwih agunge bebungah fahadhil hadisu mongko utawi ikilah pira-pira hadis maksudnya hadis-hadis yang terakhir niki sing terkait saati rahmatillahi subhanahu wa ta'ala wa malan barang awratnahu kang nekake ingsun ing ma fi kitab ar-raja'i ing dalam kitab ar-raja' iku yubasyiruna awe bebungah apa mazkur min hadhil hadis ing kita bisaati rahmatillahi kelawan jembari kawelasane Allah fanarju mongko ngarep-ngarep
sapa ingsun minallahi alla yu'amilana ing yen to ora mrapatungi amal sapa ing kita bima kelawan barang mustahiku kang haki kita ing maya minal azabi wal uqubah. Kalau kelakuan kita, pantas awake dhewe niku entuke azab wal uqubah. Tapi praktek al-marju sing kita arep-arep boten niku. Wa tafaddala lan yen to paring kanugrahan sapa Allah dina ing atase kita bima kelawan barang ai bil afwi wal maghfirah wa kang utawi Allah iku ahlu kang haki ing bimanihi kelawan kanugrahane Allah wa saati judihi lan jembare kalomanane Allah. Matihilan kawalasani Allah ilahuna wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak pesantren Peloso sedanten Durya ingkang kula hormati, sedanten Al-Falah mriki ingkang kula hormati, santri-santri ingkang kula hormati. Niki semuanya yang ikut Fathul Masail napa boten? Fathul Masail napa nambahi masail? Karena setahu saya itu Fathul Masail itu nambahi masalah. Karena yang harusnya terjawab gara-gara wong brengkel-brengkel itu jadi gak terjawab. Gampang mereka. Nah, yang nggak gampang jadi ini Mbah Kausar itu mbah saya sebetulnya, tapi tua saya karena Neng Jazil itu pernah mbah sama saya. Jadi buyut saya kandung namanya Maimunah. Maimunah itu mbaknya Mbah Bedowi. Maimunah itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus ini Mbah Bedowi punya anak Mbah Hamid. Mbah Hamid punya putri Neng Jazil. Terus entah kenapa tahu-tahu ikut Gus Kausar. Ya, bagi saya itu agak merugikan karena saya harus memanggil mbah. Harusnya saya itu nggak perlu takdim, mandekan beliau nggak dapat nambah Pulau Ning Jazil. Harusnya tarung. Karena kenangan saya sama santri Peloso dulu itu saya sering makili Santi Anwar, dulu yang makili masih Gus Firjon. Oke. Itu debat terus. Ternyata ya pernah mbah saya. Jadi saya ini secara nasab sial pernah nom terus. Karena buyut saya itu putri sehingga apa ya, cepat sampai generasi kelima, keenam, sementara Ning Jazil baru generasi ketiga. Dengan Ki Hamid Pasuruan juga sama, kados yang kemarin saya ngisi di Pasuruan. Ya, karena saya memang jarang mau diundang, kecuali kriterianya itu pernah guru, pernah dulur. Nah ini Peloso yang dijual Gus Kausar. Ternyata laku, ya, nyatanya saya datang berarti laku. Memang saya kalau di Lasem terkenal Bani Umar, jadi buyut saya itu yang partai Bani Umar, sama dengan Ki Hamid Pasuruan. Hamid bin Abdul bin Umar, kalau bahasa itu Fatimah binti Idris bin Umar. Nah, Yai Umar itu dapat Mbah Maimunah, ini bayunya Abah Dowi. Tapi ini karena urusan ilmu ya kadang Mbah juga harus dilawan. Karena dalam ilmu itu semuanya fair. Kita tahu semua Jamul Jawame itu dikarang oleh bapak dan anak. Ya biasa saja kalau Imam Taqiyuddin As-Subki ya dikritik biasa, mengkritik ya biasa, normal saja. Karena ilmu itu siapa saja boleh gugat, tapi tetap ma'al adab. Karena kalau ilmu nggak dikontrol itu bahaya betul. Wajah-wajah gini kan nggak wajah Nabi kan? Nggak akan. Nabi nggak akan karena sudah ditutup, wajah wali juga jauh. Jadi kemungkinannya itu wajah muta'anidun sing mempersulit situasi. Tapi tidak usah tersinggung karena ini fakta biasa saja. Saya punya pengalaman Fathul Masail itu banyak dan berakhir dengan rata-rata mauquf. Orang brengkel itu macam-macam. Kalau orang Madura karena hamiyahnya. Dan itu bagus. Wong enggak hamiyah al-jahiliyah. Saya punya sekian contoh perdebatan, mungkin bisa ditiru dalam bahsul
masail. Dan saya ceritakan di sini itu nggak tanggung-tanggung. Logika yang dibangun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di atas muharrir, di atas musoheh. Tapi langsung Allah Subhanahu. Itu kalau sampean bantah neraka selawas-lawas. Yaitu masyhur dalam kitab Khilyatil Auliya dan beberapa kitab diceritakan kalau di Khilyatil Auliya itu ikut tarjamahnya Ka'bul Ahbar atau Wahab bin Munabbih. Kita tahu kitab Khilya itu indukannya kitab Ihya fi Manaqibil Akhyar. Jadi Ihya itu nginduk sekian kitab. Kalau Fitasawuf nginduk Kutil Qulub karangannya Abu Thalib Al-Makki. Kalau fi Manaqibil Akhyar nginduk kitab Khilyatul Auliya karangannya Abu Nu'aim Al-Asfihani. Dan kitab itu memang harus nginduk supaya muttabi bukan mubtadi. Makanya saya senang kayak Gus. Tadi Kausar bilang Abasa baca begini, memang harus begitu. Kalau dia baca sendiri saya tidak percaya. Dia harus ngomong gitu. Kalau tidak saya tidak percaya. Dan bagus begitu. Termasuk yang saya kenang tadi beliau baca Taqihi Al-Harro. Al-Harro sanggeng panas. Karena keyakinan saya memang Al-Harro itu mansubun binas il-khawfid. Anil khari terus hanya dibuang tahu-tahu jadi nasab. Itu juga kasus sebetulnya. Itu. Ya pantas agak lah. Ya lumayan lah. Itu sudah bagus. Begini. Suatu saat Nabi Ibrahim didatangi malaikat Israel, mau dimatikan, nyawanya mau diambil. Kata Ibrahim, kamu siapa? Saya Israel. Mau apa? Nyambut nyawa Anda. Jawabnya Ibrahim, kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman. Wahal ra'aita khalilan yumitu khalilah. Masa kekasih bunuh yang dikasih? Ini nggak masuk akal. Ini mesti kamu salah. Israel, kamu pasti salah. Ya mungkin saja karena nggak pernah ngaji di pelosok, malaikat Israel nggak pernah ngaji di pelosok, jadi mungkin salah. Nggak pernah ngaji ya, apalagi khataman. Kalau sampean khataman tidak pernah ngaji, itu lebih buruk lagi, itu buruk sekali. Itu buruk sekali. Itu menurut saya itu kredit itu bahaya itu. Nanti saya tes, saya itu khatam ihya setengah hafal. Artinya kalau sampean macam-macam tak tes. Saya pernah khatam ihya, pernah tak maknani sendiri, pernah tak maknani pakai ithaf. Terus ditambah khataman sama Mbah Kula nih Gus Kausar. Jadi pengetahuan tentang ihya saya itu sempurna. Sangat mendalam. Sangat sempurna berakhir di sini tadi itu. Tapi ketika Israel begitu kan bingung Israel. Jadi malaikat itu ya boleh bingung ya. Sebenarnya banyak malaikat bingung. Ada manusia atau malaikat bingung juga banyak. Akhirnya Israel datang. Matur teng Allah, ini gimana ya Allah? Kata Khalilukar Rahman Ibrahim gini. Kata Allah, bilang saja begini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih ketemu sing dikasih gak siap. Itu logika apa? Ini gue fasul masail bisa. Akhirnya Israel bilang, kata Allah begini logikanya. Takbirnya begini kalau dalam pasul masalah ini. Wahal ra'aita habiban yakrahu ayyalqa habibah. Mosok kekasih nggak seneng kalau ketemu yang dikasih. Kalau nggak mau mati artinya nggak siap ketemu yang dikasih. Oh iya siap. Putus fasul masail selesai. Bisa dijual itu hasilnya nanti karena sudah putus. Jadi memang fasul masail itu penting. Saya tuh punya kitab banyak, termasuk kitab-kitab munaqasyah. Yang dikarang ini karena temanya Imam Ghazali. Saya punya banyak kitab Imam Ghazali dan yang saya paling suka tentu kitab-kitab debat kayak Mustasfa, terus kitab-kitab Imla. Pokoknya kitab Imam Ghazali sing ndekne ngamuk. Karena kalau beliau pas wali kutub kita niru kok GR teman. Jadi saya niru yang pas beliau marah. Saya punya kitab yang mulai min awali hatta akhiri beliau marah terus namanya Al-Imla fi Iskalatil Ihya. Itu memang beliau ngarang pas posisi marah, orang bully Ihya, orang menyakiti Ihya, orang nggak suka, terus beliau menjawab itu, ya hater lah kira-kira gitu. Ini gaul, ini bahasa ini gaul. Saya itu sebenarnya ya itu tadi, kalau saya boleh milih takdir, saya nggak seneng beliau menjadi bahasa ya. Karena kalau neng jazil kan asli, nggak apa-apa saat tabim ini kan. Iya, hari itu jadi tapi ya nggak apa-apa itu takdir sudah. Karena dikatakan hari itu min haitsu hukmud dunya. Tapi min haitsu hukmil lauhil mahfuz sudah ditulis mulai dulu. Jadi ya sudah nggak apa-apa lah. Ini juga kawa sudah ditulis di lauh mahfuz. Yang ngaji Gus dah dilasem, yang untung dia.
Yang panen kita. Iya, jadi sebenarnya yang ngaji sama Badawi itu Mbah Dah, Gus Dah itu. Tapi Gus Dah gak jadi mantu Badawi, yang panen ini dapat cucunya Badawi. Ini keajaiban. Nggak ikut ngaji, dapat panen. Ini agak masalah sebetulnya dalam hukum itu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Allah itu maha saatir rahmah. Jadi yang amal bahnya cucunya kebagian. Katut kamat. Sehingga kalau Gus Kausar gak pinter alfiah itu tak bully betul. Dulu Mbah Jazuli terkenal dengan alfiahnya. Saya sering diceritain Mbah Mun, Mbah Khim pamannya itu dulu ngaji di Lirboyo bareng Mbah Mun. Gara-gara kesemsem alfiahnya Gus Ali. Gus Ali itu bandar. Itu akhirnya Mbah Khim minta pindah ke Peloso karena ingin alfiahnya Mbah Jazuli. Akhirnya Mbah Khim yang pamannya Mbah Mun yang Kiai Pondok Mus itu mondoknya di Peloso. Gara-gara kesemsem alfiahnya Kiai Jazuli. Nanti kalau orang ngaji alfiah di Peloso berkurang itu pasti salahnya Gus Kausar. Jadi dulu daya tarik alfiahnya Mbah Jazuli sampai orang sudah mondok Lirboyo itu pindah Peloso. Jangan sampai juga anakku mondok Gus Kausar pindah. Ini nanti bahaya itu. Saya sering ketemu beliau di Lasem, jadi saya akrab sekali karena beberapa kali. Kemarin Mbah Jamil juga di rumah saya, Gus, baru kemarin tilek haji. Mertuanya ini, mertua juga buyut saya, mbah saya. Saya teruskan ya, logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis gitu. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Saya berkali-kali bilang di mana-mana. Said Abdul Al-Haddad itu masyhur. Orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, mati ini atas ya berarti. Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum enggak? Pernah tertawa enggak? Enggak pernah. Lereni, berarti wong ra iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu senang guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad gak suka seperti koyo seradi dosa ya Gus. Ini dua kutub ya, dua kutub besar dalam tradisi wali. Dan itu enggak masalah. Saya punya kitab indukannya Imam Ghazali itu banyak, termasuk kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madzhab karangannya Imam Haromen. Itu yang direvisi Imam Ghazali sebagai muridnya juga banyak. Imam Malik mazhab yang direvisi Imam Syafi'i juga banyak. Imam Syafi'i yang direvisi Imam Ahmad ya banyak. Bahkan Imam Nawawi ketika ngarang Minhajut Thalibin yang beliau memaklumatkan bahwa ini mukhtasar dari Muharrar, itu beliau juga sering kritik kitab Muharrar, indukannya kitab Minhajut Thalibin. Sehingga beliau ngintikan kultu al-asoh kada wal asoh kada. Tapi ya tadi kamata dinu tudanu. Akhirnya Imam Nawawi ya nasibnya agak sial. Kitab Minhajut Thalibin itu digubah oleh Zakaria Al-Ansori, namanya Manhajut Tullab. Itu ya akal-akalan toh. Minhaj sama Thalibin, yang satu pakai masdar minhaj, yang satu pakai jamak mudzakkar salim Thalibin. Terus dirubah Zakaria Al-Ansori jadi Manhajut Tullab. Itu kan akal-akalan toh. Thalibin kalau dijamakkan taksir kan memang Tullab. Thalib kan boleh Tullab, boleh Thalibin. Dibully sama Zakaria Al-Ansori, wa ta'firi bidzalik awlami ta'firil asli kada wa kada. Zakaria Al-Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang alim kayak beliau mungkin jadi dibully juga, berhubung nggak ada ya aman apa? Aman. Alfiyah juga gitu, kurang terkenalnya Imam Sibawayh, presidennya ilmu nahwu. Tapi Imam Ibnu Malik ya biasa bully. Kadza kakhiltanihi wattisolan akhtaru ghairi ikhtaro infisolan. Ya biasa saja beliau. Padahal maksudnya Huiri itu Imam Sibawayh. Biasa beliau bilang wa autu khafidin la ta'atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila wa laysa inti laziman. Ya biasa seperti itu. Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa zaidin ya boleh. Wa autu khafidin la ta'atfin ala dhamir khafdin laziman qad ju'ila, berarti marartu bihi wa bi zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa.
Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin terus noise sawur-sawuran sithik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih. Wis apal. Karena saya jadi musokhai berkali-kali jadi saya tak bingung wis muni mauquf. Dan ini tidak ngeritik, ini fakta. Jadi sama tidak usah tersinggung. Tersinggung malah beneran orang udang menang. Kalau ini udang mriki mboten pati ikhlas gara-gara sesuk kalau teng Sedan gara-gara jual nama Gus Kausar. Sekolah ini pengapesan ya pernah sebuah apalagi kemarin ya sering lah saya ketemu beliau di Mbah Jamil. Kalau di sana menang saya karena saya sipil bet pernah callnya Mbah Hamid mertua beliau yang isi saya. Beliau mustame. Ini takdir karma seperti tadi. Itu bisa diviralkan Gus Ba ngaji Ihya sama Gus Kausar. Itu nggak tahu saya itu musibah apa rahmat. Gak apa-apa lah, sana mati betul, sana mati santai mawon, ini urusan ilmu. Kenapa ilmu itu harus digugat? Karena selain masalah usuluddin, ya selain masalah usuluddin dan ya, hal-hal yang mujma' alaih atau mutafaq alaih dalam fikih itu memang potensinya tidak. Asal yang gugat orang alim loh ya, jangan sekedar dosen ora iso ngaji aduh. Dosen tertentu ora iso ngaji, iku ora istihad iku ngawur ini. Istihad itu harus orang alim. Alim itu apal Quran, apal ribuan hadis, apal kutubus sittah, terus khatam Ihya. Maksudnya khatam dari awal ngaji sampai akhir. Khataman Ya, ini khataman namanya. Khatam Ihya. Wah itu jelas. Lo ora percaya tak tes. Ayo ini khataman apa khatam? langsung tampan. Ayo. Tes betul. Saya sinau Ihya itu pernah ngaji sama Mbah Mun, pernah manani pakai pikiran saya sendiri. Terus tak ulang lagi tak manani pakai pikirannya Said Zabidi kitab Ithaf. Dan kita punya sanad dengan Ithaf itu dekat sekali. Ya sama loh, saya jenengan sama. Kata misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Ki Fakih Mas Kumambang, Mbah Mahfud Termas, Ki Mahfud, Ki Abdullah, Ki Abdul Manan. Abdul Manan yang mbahnya Mbah Mahfud itu mulazim sama Said Zabidi, Sohibul Ithaf. Namanya Said Murtado Az-Zabidi. Jadi sanad kita dengan beliau itu dekat sekali. Ya itu saja misalnya. Ya sama lah sanad saya Pulau Solir Boyo kan sama. Sebagian tetap lewat Basim. Biasanya nak sanad jalan pintas lewat Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Tapi itu ijazah amah. Sebetulnya keren sanad mulazamah yang ngaji min awali hatta akhiri. Kalau ketemu beliau kan musim haji aja tukum qabilna. Repot. Ya itu ya bagus lah untuk ijazah. Tapi terus ngaji kitab opo. Kadang memalukan gini, misalnya di pondok ngaji sampai Ustadz Iqbal Jurumiyah Imriti sama Ustadz Nasor Imriti. Karena kenal Syekh Yasin bin Isa, mosok Jurumiyah ngaji sampai Syekh Yasin, tidak sakit Syekh Yasin. Sanad Jurumiyah konti, kok Syekh Yasin? Kebayang nggak Syekh Yasin moco Jurumiyah? Mereka apa yang aku muni sanate ning di ning Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal saiki alumni pondok ngojek. Sing murid itu dadi kiai, yang muridnya jadi kiai kan izin nak sanate itu Ustadz Iqbal karena jadi Ustadz zaman di pondok pulang sudah ada jadi. Menurut saya itu keangkuhan harus kita sebut. Saya dulu ngajinya sama Ustadz Iqbal, meskipun sekarang sudah ada Ustadz tapi ngajinya sama Ustadz Iqbal. Karena langsung bilang saya Yasin. Yang percaya siapa? Kebayang nggak saya Yasin ngorek Jurumiyah? Nggak kebayang nggak saya Yasin? Sesuai kamu ijazah mabadik fikih juga sama saya Yasin. Sesuai primbon juga sama saya. Boyo orang itu punya akhlak sidik. Mbak Qabilna gak ngerti ijazah apa. Ijazah apa ya? Iya. Pokoknya acaranya ruame ngono tok kan. Dikaimangan ngono tok kenangan. Itu lebih buruk lagi. Nah ini bukan gojlok, ini ngamuk. Jadi ini asli. Kalau gojlok masih baik. Jadi saya ingin sekali sanad itu terjaga. Kalau ngaji ya min awali hatta akhiri. Saya punya kitab karangannya Syekh Mahfud. Sanad beliau. Al-Mustafid 5 alam minal asanid. Itu kalau cerita ketika ngaji sama Syekh Mbah Soleh Darat. Hadartu indahu tafsirul jalalain marroten. Itu min awali hatta akhirih. Ketika beliau cerita ngaji sama Syekh Abi Bakar Sato. Hadartu indahu al-Bukhari min awali hatta akhirih.
Terus wafatani babu kada wa kada. Yang nggak ngaji juga dihitung. Terus yang ketika bab yang fatani itu saya ngaji lagi sama Syekh ini, termasuk sama mbah-mbahnya Habib Anis, namanya Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena sanad kita pasti ketemu semua di Sayyid Zaini Kahlan. Jadi yang Solo itu Habib Anis kan Anis bin Alwi bin Ali yang punya sohib simtut Duror. Ali ini bin Muhammad ya bin Husain. Nah itu juga mufti Syafi'iyah. Jadi insya Allah sanad seluruh Indonesia itu sama, termasuk sebetulnya Muhammadiyah. Tapi Muhammadiyah kan terus Man Ba'dawi ini terus dodak ngaji. Man Ba'dawi setelah siapa itu? Mbah Dahlan dodak ngaji. Sebenarnya sanadnya sama. Dulu Mbah Dahlan itu yang ngajinya bareng Mbah Hasyim. Yang Mbah Hasyim lebih mulazamah ke Syekh Mahfud, Sing Mbah Dahlan lebih mulazamah ke Syekh Khotib Minangkabau. Syekh Khotib Minangkabau terlalu modern, beliau berafiliasi ke gerakan Muhammad Abduh. Jadi agak-agak sudah tahu gerakan Ikhwan. Sehingga Mbah Dahlan pulang ke Indonesia dengan gaya reformis, yang Mbah Hasyim tetap mengikuti tradisi salaf karena beliau lebih terbentuk oleh Syekh siapa? Mahfud. Kita tahu Syekh Mahfud itu adalah murid Sayyid Abi Bakar Sato. Abi Bakar Sato itu kalau Jawa itu kira-kira ruju lah. Itu yang barep namanya Umar Sato. Sayyid Umar Sato itu yang gurunya Mbah Mat, mbahnya Mbah Mun. Mbah kandungnya Mbah Mun dari ibunya namanya Ahmad bin Syuaib. Itu dulu mondok di Mekah muridnya Sayyid Umar Sato. Dan itu beliau nggak pernah ngajar kitab besar, nggak pernah ngajar Ihya atau kitab-kitab besar. Beliau mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan. Jadi kalau muridnya agak sanggup mukhafadzah, nggak mau ngaji beliau. Makanya kita ini wajib menghafalkan, itu sebenarnya ya korban dari tadi. Jadi mukhafadzah itu bagian dari itu. Tapi ini korban baik, tentu korban baik. Cuma kritik saya pada pondok-pondok, itu mukhafadzah sekarang itu menjadi syarat kenaikan kelas. Dulu itu enggak, mukhafadzah itu syarat menjadi orang alim. Sekarang enggak alim pun sebenarnya mukhafadzah. Hanya banyak yang hafalannya alfiyah hafal tapi ora paham alfiyah, sing paham ora hafal. Karena biasanya wong paham itu kan banyak analisis. Nah, saya termasuk yang bejo ya paham ya hafal. Ini syukur jadi. Tapi saya harus lebih syukur Gus Kausat. Karena tadi wis paham apa yang ngaji ya aku. Jadi ini masih kalah saya. Saksinya banyak lagi pas ngaji. Dulu Gus Kausar pas di dalamnya Mbah bilang saya gini, Gus kalau pengen ngaji dengan saksinya mau sitok, ini pas aku ngaji dia saksinya wakil. Jadi untung beliau di bangsa. Tapi tidak apa-apa, saya ikhlaskan tuh bahasa saya aman. Ilmu itu harus dikritik. Sehingga dulu ulama itu biasa tadi, saya contohkan dari Alfiyah ya, karena yang identik dengan Mbah Jazuli. Ibnu Malik itu muridnya Imam Sakhawi, beliau ahli qiraah asab. Imam Sakhawi itu muridnya Imam Syatibi. Kita tahu Imam Syatibi terkenal sekali dalam dunia sabah. Kan Nawawi fil fikih kira-kira. Karena yang bisa menerjemahkan sabah populer itu Imam siapa? Syatibi, yang punya karangan Khirizul Amani. Saya pernah belajar kitabnya Khatam. Sehingga Ibnu Malik itu terbentuk oleh qiraah sabah. Sehingga kalau beliau mengatakan fin nazmi wan nasri sahihi musbata, teori saya itu bisa dibuktikan baik dalam syair, maksudnya nazam di situ adalah syair, wan nasri sahih. Nasri sahih artinya qiraatu Abi Amrin. Karena qiraatu Ibnu Amrin itu mengatakan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhami. Kalau dibaca wal arhami artinya ada maktuf pada maktuf alih dhamir majrur min ghairi i'adatil jari, yaitu wal arhami diatafkan pada bihi tanpa mengulang huruf jar. Tapi jumhur tentu lebih keren karena jumhur ngikuti qiraah masyhurah wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arhama. Jadi jumhur memang bacanya wal arhama diatafkan ke Allah, bukan diatafkan ke bihi. Ketika Ibnu Malik mengatakan fin nazmi, saya tuh nggak pernah terencana mau ngomong ini gara-gara ini mau bully Gus Kausar ini tadi. Maksudnya mau bully tadi, dulu guru-guru kita pindah pondok ke pelosok karena kepengen alfiyahnya Mbah Jazuli. Itu harus terjadi lagi era cucu-cucunya, jangan sebaliknya. Ya siap demo ya. Kawani nah santri pelosok mesti. Alat.
Nah ini ngeritik yang membangun. Jadi Ibnu Malik karena cucu murid sama Imam Syatibi itu dia ahli qiraah sab'ah. Sehingga bacaan-bacaan di sab'ah itu yang menjadi dalil beliau ketika punya rumus nahwu. Termasuk beliau meyakini bahwa seperti itu ada, yaitu fin nazmi wan nasris sahih. Maksudnya nasrah itu qiraatul Abi Amrin atau ba'dul qurra sab'ah membaca apa? Wattaqwa alladzi tasaaluna bihi wal arhami, bukan wal arhama dalam qiraah itu. Sehingga sebetulnya kalau bicara sanad itu tidak ada ilmu yang asing. Ya tadi karena bapak saya hafid, bapak saya ini teman abahnya ini. Bapak saya dulu akrab sama Gusmi Gusdah. Beberapa kali putranya Gusdah lahir itu yang semaan bapak saya. Bapak saya itu hafal Quran. Makanya saya ketiban barokah beliau saya juga ngapalkan Quran mulai kecil. Terus saya sambil ngaji di sarang. Jadi saya termasuk wong bejo. Di ngaji fikihnya di sarang, terus saya punya tradisi keluarga Quran karena buyut-buyut saya dari ibu itu semuanya keluarga Quran, yang dari bapak itu keluarga ahli tirakat. Jadi cara kalau daftar wali insya Allah cepet. Karena mbah saya dari bapak itu tidak pernah keluar dari kamar. Jadi kayaknya cepet lah kira-kira gitu. Gambar lah. Iya, jadi saya ini daftar wali ya gampang, daftar ulama ya gampang. Kalau daftar orang goblok nggak daftar sudah jadi. Itu lebih gampang lagi gitu. Lebih gampang lagi. Saya teruskan menyangkut teori L. Saya sering guyon di mana-mana dan ini nyata. Dulu itu pernah seorang ulama meragukan, jangan-jangan benar-benar cengkeh itu pewangi. Buktinya kalau bikin kue itu dikasih cengkeh supaya tambah wangi. Pertanyaannya secara fikih, kalau cengkeh itu pewangi, berarti orang rokok pas ikhram itu bayar dam. Karena pakai apa? Pewangi. Oke, itu hampir putus. Tapi ada yang nyoal, ya kayak jenengan-jenengan fasul masail itu. Berarti orang Jumatan sunat rokok. Karena itu pewangi kan. Jadi silahkan imamnya ya rokokan, makmumnya. Wah ini kan at-tatayyub yaumal Jum'ah. Wah itu bisa celaka itu. Barokahnya penggugat itu, fatwa itu di-cancel. Udah usah. Batal. Kacau semua. Artinya debat itu penting. Debat itu penting. Karena orang akan tahu. Makanya Alfiyah dari awal sudah memaklumatkan fa'iqatan Alfiyah tabni mu'ti. Karena ilmu itu setelah digugat, itu kelihatan salahnya. Yang paling masyhur dalam usul fikih misalnya. Ini saya ngomong kelas A karena hormat sama santri Al-Falah. Apalagi ini katanya peserta Fasul Masail. Nara fahmi kebuangetan. Samaan nggak usah tersinggung biasa saja. Ini kan ranah ilmu. Ya anak mbak boleh. Wong itu oleh tersinggung. Wong lanang oleh. Biasa wong itu tersinggung. Wong lanang kebablasan. Notabene dalam usul fikih atau dalam hukum fikih itu kan hukum yang wajib, haram, mubah dan sebagainya. Itu banyak ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Padahal mubah itu terkenal sekali, tapi sebagian ulama mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena setiap orang melakukan mubah pasti bersamaan dengan itu tarkul haram. Misalnya tidur itu mubah, padahal pas tidur tidak zina, tidak maling, tidak korupsi, tidak demenan, tidak macam-macam. Berarti tidur itu mubah apa tarkul haram? Tarkul haram wajib apa mubah? Wajib. Berarti itu wajib. Potongan-potongan ini untuk ijazah harus. Nanti jaya gambar. Di situ jelas. Sampai kalau nggak percaya cari di Lubul Usul itu. Alasannya Al-Ka'biyah idmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Sama siapa takbirnya? Tidak ada sesuatu yang mubah kecuali saat Anda lakukan pasti banyak keharaman yang Anda tinggalkan. Fayatahaqqaqu bisukun tarkul qatli wa bisukut tarkul qadha. Orang diam artinya nggak bunuh orang. Orang tidur artinya nggak ngerasani orang. Watarkul haram wajib. Fal mubah wajib. Ternyata akhirnya yang hukum mainstream bahwa mubah itu ada dirubah. Wal mubah min haitsu dzatuh. Ditambahi min haitsu dzatuh. Karena kalau min haitsu atharul mubah adalah wajib karena terjadi tarkul haram. Itu barokahnya gugatan. Akhirnya wal mubah min haitsu dzatuh. Ya umumnya mas saya sarang baca min haitsu dzatuh karena masih ngikuti kaul ashab kalau haitsu wajib butuh pada jumlah.
Tapi kalau ada memang baca min haitsu dzati anggap ae wong pinter. Mergo roh kaule nak haitsu le mudhof ning mufrad ya anggap ae wong pinter. Utawa pancen ra iso. Ya, utawa ketepaan ya tapi tidak tahu saya. Jadi ini santai-santai saja, sampean dendam ya boleh karena saya gojlok. Tapi saya berhak lebih dendam karena saya jauh-jauh dari kesini untuk ngaji sama sampean gak matur nuwun kebablasan. Padahal saya harus ngaji di Sedan. Nah kembali ke Sayyid Umar Sato. Sayyid Umar Sato ini punya murid namanya Ahmad bin Syu'aib. Yang akhirnya Mbak Ahmad ini punya putri namanya Mahmudah, terus punya putra Bahmun. Mbak Ahmad Syu'aib ini punya cucu namanya Hamzah Sato yang besok saya ngaji. Jadi biasanya ngaji di Sedan itu hanya dua. Yang khataman Quran saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Mulai dulu ya zaman bapak sama Mbah Mun, sekarang saya sama Mbah Mun. Sudah ada mungkin 14 tahun saya barengi Mbah Mun. Yang ngaji Qurannya saya, yang ngaji pengajian umum Mbah Mun. Tapi kalau besok karena Mbah Mun sudah wafat, intaqala ila rafiqil a'la, saya mungkin sama Gus Wafi atau sama siapa. Said Hamzah ini juga yang Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sehingga sanad di daerah saya itu benar-benar jadi sanad yang luar biasa dekat dan bahkan menjadi sanad dan ahwalian, bukan sekedar sanad seperti untean mutiara atau untean, tapi memang sadi perilaku. Sampai guyonannya itu orang alim nara setengah hafal i'anah. Orang alim nara pati setengah hafal. Karena i'anah ini dibawa cucunya ke Sedan, ke Sarang, ke Naruan. Bahkan Said Hamzah itu sering tidur di rumah saya dulu. Karena ya temannya buyut saya, temannya buyutnya Gus Akhwas, temannya karena Hamzah itu bin Abdullah bin Umar. Said Umar ini kakaknya sekaligus gurunya Said Abi Bakar Sato Sohibul I'anah. Jadi makanya saya ketemu jenengan ya pede saja. Buyut-buyutku koncono sing ngarang kitab. Lagi butuh padha ra iso ngarange lah. Tapi suatu saat insya Allah punya karangan, gitu tunggu mawon. Ojo karangan bunga, karangan kita, maksudnya karangan kita. Sembrono. Memang benar-benar karang kita. Nah, kenapa ilmu itu butuh digugat? Kalau enggak ya habis kita. Misalnya kitab takrib itu mengatakan mabit bimina Musdalifah sunnat atau wajib? Sunnat. Fathul Qorib membenarkan yang benar adalah wajib. Padahal kitab kecil. Karena Fathul Qorib itu nyarai takrib, kitabnya mau kecil. Itu aja sudah ada gugat menggugat. Apalagi Basul Masa. Gue tak virus pirang-pirang dino nganti runtusan, jebule keok. Kan yo isin. Ya, cara saya memang harus ngeyel itu satu-satunya acara ini kan harga diri. Apalagi di daerah santri ini kan isin. Oh, isin polis. Lah musuh yang bijak adalah yang memutuskan mauquf. Makanya kalau musuh bilang mauquf, kemungkinannya dua. Kalau nggak bijak ya panjang paham. Karena masalahnya mustabih, kayak iya kayak tidak, nggak apa-apa. Nggak paham itu bagus loh. Kalau memang masalah itu sulit, bagus nggak paham. Kalau sulit kok memaksa paham, ya paham. Saya punya sekian contoh ya, perdebatan ulama. Saya punya kitab namanya itu Al-Ghiyasi fil Tithamid Zulam, karangannya Imam Haromen. Saya juga punya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatul Madhab. Saya juga punya kitab disertasi doktor profesor cucunya masih keluarganya Syekh yang di Syria, namanya Adib. Niku nulis disertasi doktoral tentang Imam Haromen. Itu luar biasa. Ternyata saya cek isinya Ihya sama Imam Haromen fil fikih, tentu fil fikih karena selain fikih Imam Ghazali itu tidak nginduk Imam Haromen. Sudah saya katakan tadi, fit tasawuf nginduk Qutil Qulub, fi manaqibil akhyar nginduk kitab apa? Hilyatul Auliya. Dan memang kitab harus nginduk supaya muttabi. Itu misalnya fikih begini, pertanyaannya fikih begini. Lauto bakot dunya al haramu. Lalu kita gimana? Semua dunia ini haram. Lalu orang Islam harus bagaimana? Pilihannya hanya dua. Kamu makan, berarti memakan barang haram. Atau tidak makan, kemudian makanan itu dipakai taqawi ahlil fiski atau taqawil fusak li fiski. Itu debat. Sampai saya saking lamanya belajar, sampai saya sholat hajat ingin paham. Dan akhirnya paham. Dan ini karena ini lembaga Fathul Masail, silakan Anda uji pendapat saya.
Anda boleh tidak cocok, tapi kualat mesti tak jamin kualat. Karena mikir saya sudah lama dan sudah saya konsultasikan sama Allah lewat istikharah. Sampai dadakan gugat, oh mesti kualat. Nah, kalau nggak kualat berarti podo elit, podo alime lah, gitu kira-kira. Enggak, misalnya gini, saya misalnya ini contoh. Zaid itu fasek. Fasek punya uang 1 juta. Saya ulang lagi, Zaid itu fasek punya uang 1 juta. Delalah pas ketemu Gus Kausar karena melihat wajhul alim itu barokah, delalah itu. Pikiran ngekekno duit Gus Kausar. Gus, uang ini untuk jenengan. Loh, saya berkali-kali dikasih orang fasek. Memang khasnya orang alim itu menarik. Anggap kira menarik berarti taqabbalallahu minna itu. Saya sering ketemu orang, betul. Orang bulat-bulat yang tobat karena ngaji saya itu banyak. Padahal ya nggak ketemu. Kadang lewat YouTube, saya itu berkali-kali orang mau tobat itu. Jadi kalau orang kok dengar suara orang alim tidak tobat itu ya masalah. Yang masalah yang alim itu. Iya, agak masalah itu, agak masalah. Banyak yang tobat. Saya cerita ini bukan cerita tentang saya, tentang barokatul ilm. Jadi ini bukan urusan ujub takabur, tapi tentang barokatul ilm. Kayak tadi saya cerita barokahnya Gus Dah. Akhirnya Gus Kausar yang dapat ning Jasil. Yang ngaji abahnya, Yang panen saya. yang panen Gus Kausar. Semoga nanti diwales. Nanti yang kangelan ini sing panen anak, tapi ya gak apa-apa, semua anak itu gak apa-apa. Saya ulang lagi ya. Ilmu itu, saya tadi cerita kemana yang apa? 1 juta tadi. Gus Kausar karena sufi, sufi latihan, masih coro wali, masih amatir. Milih gak nerima. Wah enggak, saya ini Gus, saya ini orang bersih, gak mau nerima uang dari orang fasik. Kemudian si fasik ini potensinya. Ya wes, tak kayak ora gelem, tak nggo demenan meneh, tak nggo judi meneh, atau tak nggo medok meneh. Tapi kalau gelem, bisa saja orang ngomong gini, kiai ketemu wong fasik berdua ya gelem. Potensinya ini kan, lah ini wajib mauquf. Kalau seperti ini wajib mauquf gitu. Wajib mauquf ini. Kalau nggak mauquf bahaya ini. Wajib mauquf kan? Karena kalau nerima ternyata kiai itu sangger duit kalau fasik lah. Gelem. Tapi kalau tidak menerima kemudian hadzal zalim yasta'inu bihadzal mal li fi'lil haram. Salah kamu kan? Andai kan kamu terima kan dia tidak punya perangkat untuk beli khomer misalnya beli wedoan. Ini bisa saya beli wedok katanya, enggak tahu saya maksudnya. Tapi gara-gara tidak kamu terima dia cukup punya uang untuk beli tadi yang haram-haram itu. Kamu ikut salah enggak karena menolak? Tapi ketika kamu menerima kemudian orang alim tercemarkan. Wong alim gampang kayak duit menang. Ayo milih mana? Ayo silakan dimulai basul masailnya. Ayo silakan. Ayo ini ada mushaf banyak di atas ini. Ya sekarang apa enggak usah dijawab. Ini masih 5 menit ini. Mau kok kata beliau mau. Tapi sebetulnya padanan seperti ini itu ada. Saya tidak bilang jawab loh. Padanan seperti ini ada. Ya misalnya tadi, ghanimah itu amwalul kufar. Ya gitu aja, tidak usah saya terangkan detail. Ghanimah itu amwalul kufar. Dan namanya amwalul kufar bisa saja mereka dapatkan dan kebanyakan bukan saja kebanyakan dari jual khomer, jual babi, mungkin nyuwun sewu sebagian jual prostitusi, namanya amwalul kufar. Maka normalnya ghanimah itu haram. Karena min amwalil kufar yang notabene pasti materinya banyak yang haram. Sebab itu normal ketika ghanimah itu diharamkan oleh Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Oke, itu fikih pertama. Fikihnya Gus Kausar tadi yang masih latihan tasawuf itu benar. Tapi nyatanya apa yang terjadi? Era Rasulullah Muhammad ghanimah itu dihalalkan. Karena kalau itu dikembalikan ke mereka, pasti yasta'inu nabiha alal ma'asi. Pasti dipakai perangkat maksiat. Makanya ini clear mauqufnya. Yang kubu sebelah nabinya sebelum Nabi Muhammad. Yang kubu sebelah nabinya Nabi Muhammad. Tidak apa-apa. Dan dalam hal seperti ini kita memang boleh mengikuti siapa saja. Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warosati, waris ingsun.
Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, yes niru Nabi Zakaria. Gitu. Nggak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan nggak mungkin gini niru. Kowe bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok ora persis Nabi, Nabi garwane nggak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang dari itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi, maksudnya Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu. Itu udah nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis lah iyo. Pangeran cek pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Ini bapak jenenge Zakaria. Delalah yo ora rabi yo alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan ulama warosati tapi ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuperang garis keras. Nah niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asro Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asro Badrin? Hum asyirotuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaqtuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura, ya enggak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar Mojokerto ya enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, birahnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musuhnya sekarang kalau ada debat bingung, Nabi santai aja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itsqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salinu isqala rabbil tazar alal ardi minal kafirina dayar. Ending saja Nabi enggak mau tuh. Kenapa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat semua. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya dikit apa-apa, pokoknya ada. Jenenge kitabe ora roh meneh halamane. Wis musibah. Ya sampai sudah lah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.